Sekitar tahun 1990-an, di desa saya di Rembang, Jawa Tengah, kelahiran seolah menjadi pertanda buruk bagi setiap perempuan dan keluarga besarnya. Setiap satu kelahiran, artinya akan ada satu nyawa yang melayang menjadi tumbal pesugihan. Cerita ini saya dapat dari kerabat saya ketika awal tahun 2023. Lalu dia membuat gempar satu RT karena mengaku nyaris dimangsa gerandong pesugihan Haji N. Haji N yang baru saja pindah rumah di salah satu tanah kosong di ujung desa saya di Rembang mengundang beberapa kenalan untuk berterima kasih di rumah barunya tersebut tanpa kecuali kerabat saya. Sepulang dari syukuran, kerabat saya yang tergiur dengan nasi berkatan dari Haji N langsung menyantapnya tanpa berpikir macam-macam. Lagi pula, pikirnya cerita soal kekejian Haji N adalah cerita yang tertinggal puluhan tahun lampau. Dia tak mau menyimpan kecurigaan pada sosok Haji yang kini menginjak usia 70 tahunan itu. Barangkali sudah tobat, pikirnya. Namun, malam itu juga, setelah makan nasi berkatan dari Haji N, kerabat saya didatangi oleh sesosok hitam, berbadan besar, dengan taring dan kukunya yang panjang. Sosok hitam itu nyaris menerkam kerabat saya. Beruntungnya, dia tertolong oleh Rajah dalam tasbih yang sering dibawa kemana-mana. Ketika menceritakan kejadian itu pada tetangga dan kerabat-kerabat yang lain, baru dia tahu bahwa kuat dugaan Haji N masih melakukan praktik pesugihan. Makanya, para tamu undangan di acara syukuran Haji N tak satu pun yang memakan nasi berkatnya. Semua dibuang. Puluhan tahun berlalu dan ternyata Haji N masih mencari korban. Saat Haji N tiba-tiba kaya di desa saya di Rembang. Pada tahun 1990-an, Haji N dikenal sebagai seorang pedagang dan petani biasa. Tidak terlalu miskin, tapi masih jauh dari kata kaya. Sampai suatu ketika, tanpa banyak disadari oleh orang-orang di sekitarnya, Haji N tiba-tiba menjadi sosok tajir dan disegani. Satu demi satu, dalam waktu yang relatif singkat, dia mulai bisa membangun rumah yang megah, membeli mobil, hingga berangkat ke Tanah Suci. Awalnya tentu saja tidak banyak yang menaruh rasa curiga. Banyak warga desa yang mengira bahwa yang diraih Haji N adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Apalagi memang saat itu Haji N terlihat sangat serius untuk memperbesar tokonya. Dia bahkan merekrut salah satu pemuda desa untuk menjadi pekerja. Hingga akhirnya kejanggalan-kejanggalan mengiringi sosok Haji N. Gosip soal tumbal pesugihan mulai muncul. Sebelum melihat tentang praktik pesugihan Haji N di desa saya di Rembang, gelagat aneh seperti sudah ditunjukkan oleh Haji N dan istrinya. Istri Haji N tiba-tiba menjadi sangat rajin menjenguk ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Padahal banyak di antara ibu-ibu itu yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Haji N. Tetangga juga tidak. Tak lama setelah kunjungan pertama, tersiar kabar bahwa ibu yang baru saja melahirkan itu meninggal secara misterius. Pihak keluarga mengaku bahwa setelah melahirkan si ibu tersebut dalam keadaan sehat. Bahkan semalam sebelum meninggal, dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun, bukankah begitu hakikatnya kematian? Tak bisa ditebak. Bisa datang kapan saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Sehingga orang-orang desa mewajarkan kematian si ibu tersebut. Awalnya memang belum ada kualitas tentang tumbal pesugihan. Hanya saja setelah kejadian itu, di desa saya malah terjadi tragedi kematian yang berantai di kalangan ibu-ibu.
Tak kurang dari 10 perempuan meninggal setelah melahirkan, dan semuanya terjadi tak lama setelah dijenguk oleh Haji N. Atas rentetan kematian massal itu, satu persatu warga mulai curiga terhadap Haji N dan tumbal pesugihan. Satu pertanyaan mengemuka, entah kebetulan atau tidak, kenapa setiap yang habis melahirkan pasti meninggal setelah dijenguk istri Haji N. Mereka yang lolos dari kematian. Meski kejanggalan-kejanggalan sudah mengarah pada Haji N, tetapi warga desa saya di Rembang jelas tidak berani mengambil tindakan. Pasalnya, tak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa kematian massal yang terjadi adalah ulah dari praktik tumbal pesugihan Haji N. Mungkin karena merasa tak terbayangkan, Haji N pun terus melancarkan aksinya, membuat daftar nama-nama perempuan desa yang baru atau ingin melahirkan. Saat itu, ada seorang perempuan menelpon sebut saja Ibu T yang merasa was-was jelang melahirkan. Dia dan keluarganya tentu sudah mendengar desas-desus perihal pesugihan Haji N yang mengincar ibu-ibu hamil. Alhasil, setelah melahirkan, Ibu T dibawa mengungsi ke rumah saudaranya di desa demi menghindari jengukan dari istri Haji N. Dan ternyata betul, dia selamat dari tumbal maut Haji N dan masih hidup hingga sekarang. Selain dikaruniai 2 anak, saat ini dia juga telah mempunyai seorang cucu. Cara yang dipakai oleh Ibu T ternyata ditiru oleh banyak ibu-ibu lain, sehingga di waktu-waktu berikutnya Haji N seperti tidak mendapat kesempatan untuk merenggut nyawa warga desa. Seandainya dia nekat menjenguk sampai ke desa-desa sebelah, malah akan semakin mencurigakan. Maka, karena tahu dirinya sudah dicurigai, Haji N pun sempat mengupayakan cara lain guna memberi makan pesugihannya. Kali itu dengan mengincar orang-orang sakit. Orang yang meninggal seolah-olah karena sakit pasti jauh lebih masuk akal, sehingga meminimalisir kemiskinan warga desa. Cara itu sempat beberapa kali dilancarkan Haji N dan berhasil. Beberapa kali menjenguk orang sakit, lalu orang-orang yang sakit itu pun akan meninggal. Namun, taktik tumbal pesugihan ini tidak bertahan lama. Seorang tokoh agama di desa sempat menggagalkan ancaman pesugihan Haji N. Suatu kali, Haji N menjenguk orang sakit yang ternyata masih kerabat dari tokoh agama desa saya tersebut. Ketika Haji N menjenguk, tokoh agama di desa saya di Rembang mengaku melihat gerandong yang menjulur-julurkan lidah di atas belanda rumah. Setelah dibaca-bacakan doa oleh si tokoh agama, gerandong itu pun terpelanting keluar, diikuti oleh Haji N yang memilih pamit dengan raut wajah penuh gelisah. Sejak saat itu, kondisi desa sempat terasa sedikit lebih aman karena Haji N tak terlihat mencari tumbal pesugihan lagi. Hanya saja, konon kabarnya dia justru mencari tumbal dari luar desa dengan cara sengaja membuang beberapa lembar uang di jalanan. Bagi yang mengambilnya, dia akan jadi santapan gerandong peliharaan Haji N. Selain itu, Haji N diisukan sengaja menjalin keakraban dengan orang-orang baru yang dia temui, tidak lain sebagai target mangsa baru. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan warga desa kepada Haji N semakin menguat. Terutama ketika Mbah D, teman dekat Haji N, secara ngelantur berkoar-koar tentang cerita perjalanannya dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Entah apa nama dan di mana gunung tersebut, Mbah D tidak menyebutkannya secara detail. Dalam lanturannya, dia hanya menyebut Gunung Keramat. Karena sudah lebih dulu merasakan kekayaan secara instan, Haji N berniat mengajak Mbah D untuk ikut dengannya, agar bisa menjadi sosok yang kaya dan disegani. Maka,
Ikutlah Mbah D dengan Haji N ke sebuah gunung keramat. Setelah melakukan ritual, Mbah D bermimpi didatangi sosok hitam besar yang meminta tumbal pesugihan nyawa manusia, meskipun dari anak cucu Mbah D sendiri. Mbah D yang semula mengira tumbal pesugihan yang diminta hanya sebatas hal-hal kecil seperti ayam cemani atau melakukan ritual-ritual khusus pada malam-malam tertentu, sontak langsung membatalkan niat untuk mengambil pesugihan itu. Alhasil, Mbah D ternyata jadi setengah tidak waras, dengan suka ngomong lantur. Hingga saat ini, yang mana di antara hasil omongan ngelantur Mbah D adalah cerita saat diajak mengambil pesugihan oleh Haji N di Gunung Keramat tersebut. Di Gunung Keramat, demitnya minta nyawa. Aku dan Haji N menjanjikan kaya, tapi aku nggak mau. Demikian lanturan Mbah D yang coba ditirukan kerabat saya dalam cerita. Kecurigaan warga akan tumbal pesugihan di desa saya semakin diperkuat setelah terjadi peristiwa kamar berdarah di rumah Haji N. Adalah Kang P, pemuda desa pekerja di toko Haji N yang saya singgung di awal tulisan ini, yang harus meregang nyawa dengan cara sangat mengenaskan. Beberapa hari sebelum meninggal, Kang P bercerita kepada keluarganya bahwa dia sempat melihat sesuatu yang mengerikan di kamar Haji N. Dia yang tengah memindahkan beberapa barang mencium aroma anyir darah dari kamar Haji N. Pak Haji sendiri telah melarang siapa saja masuk ke kamar tersebut, termasuk Kang P. Tapi karena terdorong rasa penasaran, Kang P nekat membuka kamar tersebut. Dia juga terbelalak ketika melihat kamar Haji N dipenuhi darah dan bulu-bulu hitam. Dia juga melihat sosok Grandong tengah berdiri menatapnya dengan penuh amarah. Setelah kejadian itu, meski tak ada cerita ke Haji N, namun Haji N menunjukkan sikap yang berbeda kepada Kang P. Dari yang semula ramah dan mengayomi menjadi sangat dingin. Suatu hari, Haji N meminta Kang P untuk pergi ke pasar membeli beberapa keperluan. Dan siapa nyana, belum juga sampai ke pasar, Kang P yang mengendarai motor tewas terlindas truk. Bertahun-tahun berlalu, aktivitas Haji N mencari tumbal pesugihan di desa saya memang tak semasif 3 tahun pertamanya. Itu karena satu, desas-desus dia telah menego ulang jenis tumbal yang akan dipersembahkan untuk si pesugihan. Atau dua, saat ini dia membayangkan memainkan cara halus, misalnya memberi jajan, uang, atau apa saja secara cuma-cuma kepada beberapa orang. Sayangnya, di kalangan warga desa saya, cara halus itu sama sekali tidak mempan. Warga desa yang sudah menaruh curiga sejak lama pasti akan membuang setiap pemberian Haji N, sehingga tak akan menjadi sasaran dari tumbal pesugihan Grandong tersebut.